Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita kaji di taklim kita malam hari ini adalah cara pandang agama dan akal tentang kemuliaan. Kenapa tema ini butuh kita angkat? Pertama, semua orang butuh mulia. Yang nomor dua, semuanya bekerja keras untuk mencari kemuliaan. Yang ketiga, agama sering dituduh sebagai penghalang cita-cita, seolah agama itu pengekang, membatasi gerak dari usaha-usaha untuk mencari kemuliaan. Nah, itu diantara sebab kenapa tema itu kita angkat. Adapun tujuannya, karena kita butuh mulia, kita mencari tahu cara sebenarnya untuk menggapai kemuliaan. Karena kemuliaan itu adalah milik Allah, makanya caranya juga kembali kepada Allah. Ala innal izzata lillah. Ketahuilah izzah, kemuliaan itu milik Allah. Walillahil izzatu jami'ah. Semua kemuliaan itu adalah milik Allah, dan semua makhluk sadar. Tidak ada makhluk yang mengatakan saya memiliki diriku sendiri. Karena manusia ditanya, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum am khalaqu as-samawati wal ardh. Apakah memangnya manusia itu dicipta tanpa bahan? Mungkinkah enek roti gak ada bahannya, cukup menjenggelek roti? Mungkin? Atau adanya itu memang mereka bisa mencipta diri sendiri? Adakah orang yang bisa mencipta diri sendiri? Gak ada. Atau ketika dia berkuasa seolah menguasai, mengklaim, emangnya mereka mencipta langit dan bumi? Tentunya akan lebih kecil lagi. Nah, itu merupakan fitrah manusia sadar bahwasanya dia adalah dimiliki, dicipta. Makanya izzah itu yang memiliki, yang mencipta. Karena siapapun butuh izzah, kemuliaan, sementara itu milik Allah. Nah, tujuan tema kita angkat bicarane menggapai kemuliaan itu sendiri. Insya Allah ada 3 nomor yang kita pelajari kali ini
Nomor 1 dalil, nomor 2 dalil, nomor 3 syarah, terakhir nanti rangkuman. Kita baca dalil pertama dulu. Hadisnya itu sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Majah juga meriwayatkan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi cerita, marra lewat rajulun seseorang ala Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bahasa Arab rumiyin ya, terjemahannya sitok-sitok mengkelek sak halaman iki apal, soalnya mengke ditambelin tune tambah pena. Lek salaman boten apal ditambahi tambah rapal, tambahin tambah ora apal. Mila satu pembahasan lek iso dalile diapal ini sak terjemahan. Mengke sak bibar ngaji baleni malih lali diputar video nih ngoten nggih. Boten kertasnya tinggi layangan. Mibur napa kabur? Ucul ilmune. Kita ulang, marra lewat rajulun seseorang ala Rasulullah di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokok maka beliau berkomentar, ma taqulun, apa yang kalian katakan fi hadza tentang orang ini, gimana komentar kalian perihal orang ini. Qalu, mereka mengatakan, hariyun, memiliki makna hakikun, selayaknya. In khotoba, jika dia melamar, ayung kahang, untuk dinikahkan. Orang kayak begitu pomong lamar, serasa mikir tompo wae. Napa sebabnya? Secara pertimbangan indra sudah sempurna segala-galanya. Rasa mikir tompo wae. Wa in syafa'a, ayu syafa'a, bila dia itu menjadi syafi', perantara, ayu syafa' untuk diterima perantaraannya. Ngapunten Pak sowan kula mriki pertama ngaturaken sedaya kelapatan nomor kali silaturahim nomor 3 apa begitu langsung ditompo tanda tangan. Kenapa? Secara pertimbangan amat sangat menarik, bahkan mengatakan jangan ditunda-tunda. Wa in qala, dan jika dia ngomong, ayustama'a, pantasnya untuk didengar, karena saking penampilannya menarik, suaranya menarik, bicaranya fasih, tata bahasanya mujur, penak dicerna, dan bahkan seolah tahu pemikiran orang sehingga butuh ngomong apa sehingga pas, istilahnya makjelb tekwati, cocok. Senada dengan itu maknanya. Olah perawi cerita semasa kata, kemudian Nabi SAW diam. Famarro, maka akhirnya di kesempatan yang lain lewat juga rajulun, seseorang, min fuqara'il muslimin, di antara fakirnya orang Islam. Fakir jamak taksirnya fuqara. Fakir kalih miskin nemen pundi? Nemen fakir. Miskin iku jek iso kerja, ada waktu kerja, dan sudah kerja dapat penghasilan cuma nggak cukup, itu miskin. Lek fakir mungkin nggak kerja karena berhajat, dzul hajah,
Atau mungkin bisa bekerja tapi nggak ada waktu kerja. Atau bekerja ada waktu kerja tapi kerjanya nggak ada gajinya. Ada berapa kemungkinan? Mana fakir? Satu, nggak ada kemampuan kerja. Dua, ada kemampuan bekerja tapi nggak ada waktu kerja. Atau yang ketiga, bisa bekerja, ada waktu kerja tapi tidak ada gaji dari pekerjaan. Apa kesimpulan akhir? Butuh tapi nggak ada pencukup. Itu namanya apa? Fakir. Al-fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una dzarban fil ardi. Orang yang potensinya terikat diantaranya di jalan Allah sehingga nggak mampu bekerja. La yastati'una dzarban fil ardi, nggak mampu kerja. Kenapa? Karena potensinya tersita. Jadi memang nggak mampu kerja, atau mampu juga nggak ada waktu kerja, tapi atau bisa bekerja, sudah bekerja tapi pekerjaan yang tidak ada hasilnya. Itu masuk kategori fakir. Ini yang lewat adalah salah satu orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Yang dimaksud kaum muslimin adalah ahli tauhid, bukan sebatas ber-KTP Islam. Lek sebatas ber-KTP Islam, maka ten istilahnya Abdullah bin Ubay bin Salul nggih ngakune Islam, tiang Syiah nggih ngakune Islam, dukun-dukun nggih ngakune Islam. Maka Islam di sini maknanya adalah yang memiliki 3 kriteria. Satu, al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah, entah bertauhid rububiyah, asma wa sifat maupun tauhid uluhiyah. Yang kedua, al-inqiyatul bita'ah, diwujudkan dengan ketaatan. Salat ketaatan kunci, memamurkan masjid inti, bergaul memberikan maslahat, sebuah kemestian. Lalu yang ketiga, al-bara'atu minasyiriki wa ahli, mensterilkan diri dari syirik, berarti tidak batal amalnya. Itu yang dimaksud dengan muslim ada di situ. Nah, sekarang yang sedang lewat adalah orang Islam yang status ekonomi dunianya itu fakir. Mungkin nggak iso kerja, atau nggak ada waktu kerja, atau kerja yang tidak ada hasilnya. Ini yang lewat kedua. Faqol, maka dawuh Rasul SAW, ma taqulun, apa yang kalian katakan fi hadza, tentang orang ini. Qalu, mereka mengatakan hariyun, punya mana hakikun, selayaknya, punya mana jadir, sak pantese, in khotoba, lek wong model ngene iki nglamar, alla yungkaha. Niki calon maratuwa roh ngoten niku langsung kipo-kipo ngoten nggih. Lha nyapa lembu? Wa in syafa'a ala yusafa, ketika dia menjadi perantara, itu enggak akan diterima perantaraannya, karena penampilannya tidak meyakinkan. Wa in qala, ketika dia ngomong alla yustama'a, bahasanya itu tidak disimak. Itu ada 2 penampilan. Sahabat diminta untuk memberikan komentar, dan masing-masing ternyata telah dikomentari bagaimana ketetapan nilai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka dawuh Rasulullah SAW, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Hadza, iki yang mana? Muslim yang fakir tadi.
fakirnya kaum muslimin, nilainya khairun lebih baik min mil'il ardi dari sepenuh bumi mislah hadza semisal ini. Andaikan bumi itu dipenuhi profil tiang sing memiliki profil pertama, nama profil pertama wow, amat sangat menarik, lamar langsung tomo, jadi perantara langsung ditanda tangani, ngomong tiru ngokni. Andaikan sepenuh bumi sing isane wong modele ngoten niku, lalu ditimbang dengan si fakir dari kalangan kaum muslimin, siji fakirnya kaum muslimin lebih baik daripada sepenuh bumi dipenuhi oleh orang yang disanjung-sanjung tadi. Itu tadi hadis yang pertama. Sekarang sanian kita masuk hadis yang kedua. Qala dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ihtajat, mengadu an-narun neraka. Niki termasuk berita gaib, adanya neraka, adanya surga. Indra kita di dunia tidak mampu membuktikan adanya, itu berita wahyu. Makanya kita butuh memperkokoh iman kepada yang gaib. Iman datang sing gaib niku boleh atau harus? Napa? Napa sebabnya? Wong dicek ra ketok. Nanti cek ra ketok, disang ya ra ketok, cekel ya ora ada barangnya, diambu ya ora ana ambune. Napa sebabnya? Kok harus dipercaya? Karena kenormalan akal. Karena kenormalan akal, ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada yang nyata, ada yang gaib, ada atas, ada bawah. Memang makhluk itu berjodoh, itu kata akal, dan itu akal yang normal. Makanya hukum Allah itu adalah hukum yang masuk akal. Makanya bila orang itu hanya percaya kepada yang zahir, tidak percaya kepada yang gaib, berarti dia itu hanya separuh akal, nggak normal. Termasuk ada yang hadir, ada yang gaib. Semisal ada depan, ada belakang, itu sama itu cara memahaminya. Yang hadir, yang zahir, maka indera kita sangat berperan karena kita telah dibekali dengannya. Lara percaya sawangan, temoan, ambunan, cekelen. Lalu kepada yang gaib, nah kita dapat bantuan wahyu. Bentuknya nabi yang jujur, bentuknya nabi yang buta huruf tetapi bisa membacakan sesuatu. Silahkan kamu bikin tandingan yang dibaca. Itu bukan sihir, bukan mantra, bukan igawannya orang gila. Itu betul-betul wahyu. Itu betul-betul wahyu. Manusia nggak bisa ngarang kata-kata seperti itu. Bahkan mereka ditantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqan fa illam tafalu walan tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal fujar udat lil kafirin. Bila kamu masih ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan, nggak mau mengakui ini benar-benar firman Allah, pencipta langit, pencipta bumi, sekarang bikin yang semisal. Mereka iso cari pakarnya, ahli bahasa sedunia, undangan. Maka jika kalian nggak bisa, dan memang nggak bakalan bisa, tunduk saja kepada Allah. Jaga diri dari neraka yang bakarnya manusia dan batu, bahan bakarnya manusia dan batu. Itu cara mengetahui perkara gaib itu melewati wahyu, termasuk neraka hak, surga hak, adanya pasti,
berdasarkan wahyu, termasuk hadis yang kita baca ini Sahih Bukhari Muslim. Ini memperkokoh iman kepada yang gaib. Itu mengadu dan kita percaya. Karena buat Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sing iso ngomong niku manusa tok napa Allah mampu membuat semua bisa bicara. Allah mampu membuat semua yang dikehendaki bicara. Mboten manusa tok. Apakah semua manusa ya mesti iso ngomong? Enek manusa yang enggak bisa bicara. Lainnya apa sing tak percaya iso ngomong manusa kenyataane enek manusa ya ora iso ngomong. Kan jelas ngoten niku. Makanya adalah antoko kula syai, Allah membuat segala sesuatu bisa memiliki natik iso ngomong. Termasuk mulut dikunci, tangan bicara. Surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut dikunci, wa tukallimuna, bicara kepada kami, aitihim, wa tashhadu arjulum, kikil juga akan menjadi saksi, kulit akan jadi saksi, indera kita untuk berbuat akan menjadi saksi, mata akan lapor untuk ngeliatin apa, pikiran lapor, mikir apa, semuanya bisa mengadu kepada Allah. Ini harus kita kokohkan. Mengadu neraka wal jannatu dan surga. Faqalat, maka neraka mengatakan, hadihi yadkhulini al-jabrun, ini yang masuk kepadaku kok para diktator, jabbar, para diktator, orang yang merasa punya kekuatan lalu memaksakan kehendak, lalu memberlakukan hukum rimba, yang lemah dikuasai, itu namanya diktator. Kenapa yang masuk ke tempatku kok para diktator? Wal mutakabirun, dan orang yang merasa dirinya besar, merasa punya keunggulan, akalnya, indranya, keterampilannya, obah-saobah iso, sugih, sehingga dia seolah bisa menguasai, sehingga semuanya dipandang rendah, gayanya sudah menghinakan, dinasehati menolak, kebenaran ditolak, yang menyampaikan dihinakan. Nah, itu namanya mutakabir, wong sing sombong, yaitu batul haqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menghina kepada manusia. Jangankan yang membawa kebenaran, di bawahnya sudah dihina. Kenapa yang masuk padaku kok wong sing model ngono kuwi? Waqalat, surga mengatakan, hadihin yadkhuluni ad-du'afa. Kenapa yang masuk kepadaku kok wong sing dhaif? Du'afa jamak tasir dari dhaif, lemah. Mungkin lemah akalnya, lemah keterampilannya, lemah badannya, lemah ekonominya, atau andaikan cerdas tapi lemah usahanya. Kenapa tidak bisa berkarya? Akhirnya dia nggak bisa mencukupi kebutuhan dirinya, penampilannya nggak menarik, sandangannya nggak menarik, tenaganya nggak menarik, dananya nggak menarik, omah kendaraannya nggak menarik, masuk kategori orang yang dhaif, sehingga nggak punya modal, padahal modal itu penting. Demikian juga wal maskin, orang-orang miskin, wong mau kerja tapi hasilnya gak cukup. Kenapa yang masuk padaku kok orang seperti itu? Faqalallahu, maka Allah berfirman azza wa jal, zat yang maha mulia lagi yang maha azza, maha perkasa lagi maha mulia. Lihadi, untuk yang ini neraka, anti adabi, engkau siksaku. Artinya engkau adalah makhluk, saya beri kemampuan untuk menyiksa. Kamu adalah makhluk kucipta, saya beri, saya tugasi untuk menyiksa. U'adzibu biki, akan kusiksa dengan media kamu saya cipta, saya fungsikan, punya tugas untuk melaksanakan man asya, kepada siapa yang saya kehendaki. Warubama, dan potensi bahasa lain, kalau Nabi sabdakan usibu biki man asya, akan ku timpakan musibah
biki dengan adanya kamu yang kucipta, yang punya tugas untuk memberikan hukuman, man asya kepada siapa yang saya kehendaki. Wa qala li hadi, dan Allah berfirman kepada yang ini yaitu surga, anti rahmati, engkau rahmatku. Artinya engkau adalah makhluk yang saya beri rasa kasih sayang. Kita punya rasa kasih sayang enggak? Kasih sayang kita itu kasih sayang kita atau kasih sayangnya Allah? Sayangku nopo sayangnya Allah? Ayo terus mesti jawab nih. Saya punya rasa sayang, iki sayangku po sayangnya Allah? Ayo terus mesti jawab nih. Sayangku yang Allah berikan kepadaku. Sayang Allah berarti aku Allah, bahaya. Sayangku ki sayangnya Allah, salah. Kalau begitu saya adalah Allah, nggak boleh. Sayangku ya Allah berikan kepadaku, lah ngoten. Contohnya, misalnya kalau ngombe, niki sing ngombe kula napa Allah? Ayo, kula ngombe, sing ngombe kula napa Allah? Jawab, saya. Yang saya diberi kemampuan minum oleh Allah. Saya diberi kemampuan minum bisa, nggak minum bisa, saya tuh punya tugas milih. Makanya makna rahmati di sini adalah engkau adalah makhlukku yang kucipta, pada dirimu saya beri rasa kasih sayang. Nah ini kita butuh membaca syarahnya supaya kita nggak salah tanggap. Arhamu biki, akan kurahmati dengan sebab kamu, dengan media kamu. Kamu saya cipta, memang saya fungsikan untuk punya tugas itu. Dan surga itu manut, man asya kepada siapa yang saya kendaki. Wali kuli wahidin, dan untuk masing-masing satu, mingkuma dari kamu berdua, mil'uha ada jatah bek. Terus pun cara ngebeki surga, manusia entek, jin entek, Allah menciptakan makhluk baru, terus dicipta. Terus pun cara ngebekin rokok, jawab, nggak boleh dijawab Allah mencipta makhluk baru untuk disiksa, nggak boleh. Tapi Allah meletakkan kakinya, diinjakkan ke neraka, meleh padet. Allah paling dawuh halim talati, apakah engkau sudah penuh? Neraka menjawab, hal mim mazid, emangnya masih ada tambah. Hadis menceritakan di situ cara ngebeki itu bukan dicipta makhluk baru, tetapi Allah menginjakkan kakinya lalu padet sehingga neraka mengatakan kot cukup. Ayat ngeten niki lek tiyang mboten nafsirin damel hadis pasti sesat. Ayat ngeten niki lek tiyang nafsirin mboten damel hadis pasti sesat. Pertama mungkin nggak ngerti maknanya, yang kedua malah ngarang. Kenapa? Itu mutasyabih, bukan ayat muhkamat masalahnya. Itu mutasyabih, bukan ayat yang kamat. Makanya tafsir menggunakan hadis dari ayat mutasabih itu wajib. Akal kita fungsinya untuk memahami dalil, dan itu sudah ada paket cara paham, ada paket cara memahami. Quran kita tafsirkan dengan sunnah. Sunnah jelas fungsinya litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Niku tawange dibuka mawon, nggih sinyale ben iso ilang. Tawange dibuka mawon. Bocah rame dikendalikan mawon. Itu cara memenuhi neraka dengan Allah meletakkan kakinya. Allah memiliki sifat berkaki, iya. Kenapa? Memang diberitahukan. Allah menginjak, iya. Kenapa? Diberitahukan. Seperti apa kakinya? Kita tidak boleh tanya. Gimana cara menginjak? Kita tidak boleh tanya. Kenapa? Allah nggak menceritakan. Dan kita tidak diberikan beban untuk tanya.
Makanya makna ada iman wajib, mempertanyakan bid'ah nggak boleh. Berkaitan nama sifat Allah ada peraturan seperti itu. An Abi Hurairah rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Berikutnya syarhu, syarahnya. Al-mizanu timbangan indallah yang ada di sisi Allah yakhtalifu berbeda. Anil mawazin dari cara nimbang indanas yang ada di sisi manusia. Cara nimbangnya Allah nggak sama dengan cara nimbangnya manusia. Kenapa? Walaupun masing-masing punya peran nimbang, Allah nimbang, makhluk nimbang, karena Allah menghendaki begitu, tapi cara nimbangnya tidak sama. Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un, cara nimbangnya Allah nggak sama dengan cara nimbangnya manusia. Nimbangnya Allah benar, nimbangnya manusia bisa benar, bisa salah, punya tugas untuk memilih, nanti akan ada hisabnya. Fakatsir, maka sangat banyak ma yakisu, apa yang mengkiaskan annasu manusia, ba'duhum sebagian mereka, ba'dun pada sebagian yang lain, bi mawazinid dunia dengan timbangan dunia. Inilah kelemahan manusia. Nimbangnya sebatas sesuai dengan kondisi lingkungan, sehingga nilainya tidak bisa menjadi nilai standar yang bersifat global. Apabila cara nimbang manusia itu menjadi standar nilai global, itu tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena manusia itu ibaratnya ada sebuah ungkapan bagaikan kata di dalam tempurung. Napa tempurung niku? Blangkoan. Wonten pun dikodoke delik nang jero blangkoan. Pinten luas cakrawala pemikirannya, mesak jembare ruangan blangkoan. Bisakah itu akan menyelesaikan ruangan di luar blangkoan? Jawabnya enggak bisa. Makanya cara Allah nimbang itu enggak sama dengan nimbangnya manusia. Nimbangnya manusia ya lingkupnya itu terbatas pada tengkurapnya langit satu saja. Itu pun juga belum semuanya. Bisakah manusia di tengkurapnya langit satu bisa mengetahui semuanya? Jawab, nggak bisa. Bila ada yang bisa, jajal rambutnya masing-masing orang itu ngedewi-dewi. Sakit? Ayo, sakit? Nah, silahkan. Per hari itu modotnya berapa mili? Sakit ngecek? Ngono tak gak iso jawab loh nge. Tok gak iso jawab iki, macak pinter-pinter kok ngendi? Engko gek-gek sawone dipangan ular, wong bodoh ngaku pinter. Nah, para filosofis yang mengoreksi Quran itu kelasnya ngoten niku, itu kelasnya kodok ngoten nggih. Kelasnya napa? Kodok ke kodok bangkong pisan ngoten nggih. Kok njaluk pinter yang gimana? Makanya cara nimbangnya Allah nggak sama dengan cara nimbangnya manusia. Manusia akan mengatakan ini timbangannya baik, ini ku nopo biasanya standar tolak ukurin nopo. Pertama, kalau punya aljah kewibawaan, jere ngono ki wong sing jos. Walmal lek duwe bondo akeh jere wong jos. Wasultan bila punya kekuasaan itu katanya itu sudah jos. Ingat, sak ombo-ombone tiyang gadah sultan kerajaan pinten jembare. Konglomerat dunia niku jere sugepol pinten bakna bondone. Hanya senilai dunia ketiga. Berarti kekayaan dia belum seperti negara maju dan kaya. Nah, sekarang kita akan lihat gimana maha kuasanya Allah. Kata setelah kita baca jini kabeh, manusane kabeh, awal nganti akhir pinten jumlahe. Ayo niki tukang sensus saged ngitung. Ngitung tok ora iso apa nagahi. Iki mek ngitung tok lho nggih. Ora iso apa nagahi. Di tempat yang sama, waktu yang sama silahkan minta pono lek meminta. Nganti gak iso mikir apa ya sing tak suwun wis kabeh.
andaikan semua permintaannya itu diberi, lalu pemberian yang Allah berikan dari gudang kekayaannya itu ternyata bagaikan luasnya laut, itu kekayaan Allah yang dipakai untuk melayani makhluk sebatas jarum sing dicelupne laut sing katut basah-basahnya saja. Iki sing tinggi royokan manusia. Terlalu kecil kalau begitu. Di pasal yang lain, apabila dunia bersama isinya di depan Allah itu masih setara selembar sayap nyamuk, wong kafir gak kober ngombe. Jenengan dipun caosi hadiah selembar sayap nyamuk terus pundi? Pak ngapunten menika wonten hadiah. Apa yo? Selembar sayap nyamuk. Seneng napa langsung digitak kira-kira? Andai itu masih setara itu, wong kafir nggak kok berminum, sementara sekarang wong kafir pesta, bahkan kadang kita bah sogi. Andai kan selembar saja nggak sempat minum, ini masih pesta, berarti nggak ada lagi selembar. Maka Allah itu seperti itulah kekayaannya. Nah gitulah manusia yang keterbatasannya. Itu rata-rata cara nimbangi manusia, dikatakan hebat bila punya kedudukan, dikatakan hebat bila punya harta, dikatakan hebat bila punya kekuasaan. Itu cara nimbangi manusia, itu merupakan kekerdilan. Pakaikan kata di dalam tempurung. Jadi paling pinter, ya paling pinter sak blangkoan ngoten lho nggih. Sementara ruangan langit bumi niki diiseni blangkoan pinten kira jumlah blangkoan? Serenek wit kambil sing saged ngebeki dunia dipun isini napa? Blangkoan, nggak mungkin itu terjadi. Nah itulah kecilnya manusia. Berikutnya amal mizan, adapun timbangan indallah yang ada di sisi Allah. Apa itu? Bi qurbil abdi ilahi wa bi taqwahu. Nah ini untuk mulianya manusia di depan Allah itu sejauh mana manusia punya kedekatan kepada Allah, bi qurbil abdi, kedekatannya hamba, ilai kepada Allah, wa bi taqwa, dan dengan ketakwaannya. Ini sing regane larang. Nabi Muhammad SAW niku mulia di depan Allah niku takwane Nabi napa fisik badane Nabi? Jawab, takwanya. Fisiknya sama, ada kencing ada berak. Fisiknya sama, ada kencing ada berak. Wajarnya mati juga jadi bangkai, karena takwa Allah melindungi. Jadi terlindunginya badan nggak busuk itu gara-gara takwanya, bukan asli badannya tidak busuk. Prinsipnya badannya busuk. Wa in aromta, dan juga ketika engkau sudah jadi tanah, sahabat mengatakan begitu nggak disalah nih. Cuma Nabi mengatakan saya dijaga nggak jadi tanah. Berarti kalau begitu aslinya menjadi tanah. Kenapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kamu saya cipta, ke bumi saya kembalikan, dari bumi lagi, yang dari bumi nanti kamu saya cipta yang lain. Berarti takwa itu karena apa? Mulia itu gara-gara ketakwaan. Hadis menyebutkan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak mirsani awakmu, model awakmu, wajahmu, tapi ketakwaanmu. Nah, supaya kita tuh dekat kepada Allah, mendekatlah dengan yang diwajibkan. Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Pengen cedek kepada Allah, nyedekah dengan pekerjaan yang diwajibkan. Apa yang Allah wajibkan? Satu, wajib cari ilmu syar'i. Nomor dua, wajib mengikuti jejak Nabi. Nomor tiga, wajib berakidah tauhid. Nomor empat, wajib menegakkan sholat. Nomor lima, wajib ikhlas, wajib sunnah, wajib kerja yang halal, wajib bergaul memberikan maslahat. Dakwah diantara maslahat yang paling besar. Wajib birrul walidain, wajib istiqomah. Siapa yang melaksanakan kewajiban, dia nanti punya kedudukan dekat. Inilah yang akan terangkat derajatnya tinggi di sisi
Allah qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat yang ke-13, sesungguhnya paling mulianya kamu di sisi Allah yang paling takwa. Fal ibratu, maka pelajaran yang diambil, wa maqamul mar'i, dan nilai kedudukan seseorang, wa qimatuhu, dan nilai harga seseorang, laisat bimalih, itu tidak ukurannya berada pada harta, wala jahihi, bukan kemuliaannya, wala sultani, bukan juga wala jah itu kemuliaannya, wibawanya, wala sultan, bukan juga kekuasaannya. Innama hiya, sesungguhnya dia mulianya manusia di sisi Allah, ia bitaqwa al-abdi, dengan takwanya hamba, bitaqwal abdi, takwanya hamba, wa sholah, dan maslahatnya hamba, wa maqami, dan kedudukan hamba inda rabbi, ketika dekat di sisi Allah dengan melaksanakan kewajiban. Itu cara nimbangnya Allah, nggak sama dengan cara nimbangnya manusia. Andaikan manusia itu mulia gara-gara harta, sinten tiyang sing paling mulia? Fir'aun. Sinten malih? Qarun. Tapi kenyataannya ambles kabeh. Itu bukti nyata, bukan itu standar nilai. Berikutnya wa itlaqu, dan pengglobalan sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan secara global atafdila al-ghani al-madkuri, nilai mulia di atas orang kaya yang disebutkan, la yalzamu minhu, itu tidak mengharuskan tafdilu kulli fakirin ala kulli ghaniyin, yaitu mulianya setiap fakir di atas yang kaya, bukan itu. Fal mi'yar, sama dengan mikyas, ukurannya fit tafadul, siapa yang mendapatkan nilai lebih, itu ad-din at-taqwa, berada pada agama dan takwa, walaysa al-ghina wal faqra, bukan kekayaan atau bukan kefakiran. Selesai kita membaca dua dalil bersama syarahnya. Terakhir kita masuk kepada rangkumannya. Satu, kemuliaan menjadi kesukaan makhluk di alam. Gimana? Kemuliaan menjadi kesukaan makhluk di alam. Siapa makhluk yang nggak suka kemuliaan? Ada? Nggak ada. Semuanya pengen mulia. Nomor dua, kerja keras akal hasilnya penuh dengan keterbatasan. Kerja keras akal hasilnya penuh keterbatasan. Tiyan kan namanya namung ngendelne akale tok entuke napa? Tiang mek ngendelne akale tok entuk napa? Ra entuk apa-apa, ngitung rambutnya ra iso. Entuk napa? Kayak entuk apa-apa, ngitung rambut gak iso, mati gak bisa menyelamatkan diri, bahkan dosanya nanti akan menyiksanya. Itu kerja keras akal hasilnya penuh keterbatasan. Nomor tiga, hartawan kepangkatan tidak dibawa ke kuburan. Hartawan, harta yang bertumpuk-tumpuk, kepangkatan, pangkatnya sedemikian rupa, pomo jenderal bintang pinten? Bintang 7, bintang stres ya. Sedangnya jenderal stres. Nah, bintang 7 kan penggayane mengkonsumsi puyer mawon lagi. Puyer bintang 7. Nggih nuwun sewu niki mboten nyindir jenderale mboten. Artinya itu merupakan bahasa yang punya derajat tinggi, itu biasanya berbintang. Kesana itu pemahamannya. Nggak ada unsur nyindir orang yang punya pangkat jenderal, bukan itu maksudnya. Hartawan kepangkatan tidak dibawa ke kuburan. Menawi tiang sing berpangkat terus mati ini diteri karangan bunga, niku sing bahagia sing mati napa keluarga sing si urip? Ya sing si urip mau nampun bangga, wah keluargaku hebat, kirimane
bunga-bunga karangan bunga kaya ngono kae. Itu hanya sebatas rasa turu gak kelingan blas. Nggih mboten? Turu gak kelingan blas. Berikutnya, akal dikatakan cerdas bila mau menerima bimbingan Rabb alam. Akal dikatakan cerdas bila mau menerima bimbingan Rabb alam, yaitu Allah Rabbul Alamin. Makanya kita sampeyan kepengin cerdas, jangan semata belajar tok, hanya asah otak dengan ilmu filsafat. Kenapa? Hasilnya terbatas. Luaskan dengan bimbingan Allah Rabbul Alamin, dengan wahyu, dengan Quran, dengan bahasa Arab, dengan hadis, dengan dunia, dengan akhirat, dengan perkara-perkara gaib. Nanti akan dibimbing semuanya, termasuk untuk ketentraman hati itu dengan Al-Quran, bukan dengan harta. Berikutnya, ilmu Al-Quran seperti Nabi dan sahabat pilihan, terwujud dengan ketauhidan, tegak sholat masjid makmur gemerlapan, akhlak mulia yang cemerlang, dakwah sunnah yang bertebaran, walau sarana penuh dengan kesederhanaan, tidak terkenal pangkat di lingkungan. Itulah hakikat kesuksesan. Ini solusi. Ini merupakan apa? Solusi. Lah kita pengen sukses, niki solusi nih. Napa? Ilmu Al-Quran seperti Nabi SAW dan sahabat pilihan. Ini manhaj Islam, Quran dengan manhaj salafus soleh. Kata-katanya sudah mencakup ke sana, ilmu dan manhaj yang benar. Terwujud dengan ketauhidan, rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Tegak sholat masjid makmur gemerlapan. Nah begitu, bukan sing tegak nyanyian malah berbeki wong ngaji, ngoten nggih. Akhlak mulia yang cemerlang, nyumbang manusia dengan amal solehnya, dengan senyumnya, dengan sodakohnya, dengan dakwahnya. Itu makhluk wilayah akhlak itu. Karena bergaul memberikan maslahat, ilmu masyarakat yang paling penting. Dakwah sunnah bertebaran. Nah ini harus kita tebarkan. Di alam media dakwah itu sangat luas, tapi ya saingannya luar biasa. Dan itu nggak boleh mundur. Kenapa? Kita nyugui manusia, tugasnya nompo suguhan terus milih sing apik. Makanya kita dakwah itu terus, media dipenuhi dengan dakwah. Walau sarana penuh dengan kesederhanaan. Rata-rata tiang Islam neko sugih-sugih nopo melarat-melarat rata-rata. Nek sugih-sugih ra kok ngaji. Ya mboten. Nyapa ora teko sibuk lah ngono tok nek mengke alasane. Lek nganggur nyapa ngaji? Sak ora-orane timbang nek ngomong nganggur sik mending ngoten. Sik mending. Ya awalnya ya ngono tapi susune mboten ngono, sih pangkah ngono ae. Ya awalnya ya ngono ya ora apa-apa. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Nuwun sewu niki mboten nyindir lho. Nah ini mengolah pemikiran maknanya. Mengolah pemikiran. Tidak terkenal pangkat di lingkungan. Napa pangkat kita sami? Ini kira-kira kita sami dipun goleki sumbangan ngoten karena diperes ngoten cek metu banyune mboten. Diperes rapuh. Apa diperes rapuh secara netes blas. Lah kita sami dadi utusan kon matu datang presiden ngoten kira diapakne kira-kira. Serat dianggap blas. Tetapi dia punya Quran seperti Nabi bersama sahabat pilihan, punya ketauhidan, tegak sunnah, masjid makmur dan seterusnya. Maka dikatakan itulah hakikat kesuksesan. Insya Allah kita punya tanda-tanda kesuksesan. Insya Allah kita punya tanda-tanda kesuksesan. Silahkan dicermati poin yang ini. Ilmu Al-Quran seperti Nabi dan sahabat pilihan dan seterusnya. Silahkan dicermati. Berikutnya, miskin yang takwa itu sudah hebat, apalagi kaya yang takwa. Miskin yang takwa itu sudah hebat, apalagi kaya yang takwa. Nilai saya niku miskinin apa kaya nih?
ketakwaannya. Yang jadi mulia itu bukan karena miskinnya, tetapi apa? Ketakwaannya. Makanya miskin yang takwa saja sudah hebat, apalagi kaya yang takwa. Kalau kita suruh milih ndi, miskin takwa karo kaya takwa, ayo pilih kaya yang takwa. Maka Nabi tidak meletakkan mulia itu berada pada miskin, tetapi berada pada apa? Ketakwaannya. Sinten contohnya kaya takwa, sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang kaya yang takwa. Nabi miskin apa kaya? Sugipol. Ari kalau mendapatkan masukan niku ari kalau perang sifatnya menguasai negara, jatah Nabi niku 1/5. Nek wong sitok 1/5. Sisane didum untuk kaum muslimin. 1/5 khusus untuk Nabi. Sugih mboten nek ngoten niku. Menguasai Khaibar, sugih ra karu-karuan. Itu 1/5 untuk Nabi itu. Sisanya didum kaum muslimin. Nah, sementara Nabi sendiri itu mengambil sak pantese, aku setahun piro, bojoku setahun jatah piro, sing tak tanggung setahun piro, wis kabeh turah njipuk-njipuk aku. Njipuk-njipuk ngoten niku. Sinten sing saged nandingi sugih Nabi? Niku contoh tiang takwa sing kaya. Sinten? Nabi. Makanya bila kita ditanya pilih kaya atau miskin, pilih kaya, ya kudune ngono. Cuma orang mesti kuat nyonggo songgone wong sugih. Nah niku masalah. Pengen ya pengen, tapi kuat nyonggo enggak kira-kira. Sing paling kathah ra kuat nyonggo, lera kuat nyonggo miskin wae ben hisabe enteng. Ngoten ta jane niku? Ngoten niku jane asli. Jadi miskin kita sampai mereka wonten hikmah. Kita dipun damel kaya wis rasanya nyapa-nyapa. Kita syukur dadi tiyang miskin. Sik luwih kena diatur daripada wong sing sugih. Masalahnya gak kuat nyonggo fitnahnya. Yang terakhir, waspada fitnah harta yang menggiurkan, pangkat tinggi yang sewenang-wenang, sifat istijal yang menyesatkan, menggiring pada kesombongan, neraka jahanam sebagai penantian. Nah niki kita dipun damel miskin iki tujuane ben waspada niki lho. Tujuane ben waspada. Apa itu? Waspada fitnah harta yang menggiurkan. Menggiurkan mboten harta. Akeh wong sing gak kuat nyonggo diuji dengan kekayaan. Fir'aun koron gak kuat nyonggo diuji kekayaan. Kita gak mau hancur seperti dia. Wah timbang ngono aku tak miskinan. Kayak ngoten niku kesimpulannya. Mending niku ngoten niku. Pangkat tinggi sewenang-wenang, jelas Fir'aun sewenang-wenang mboten. Sewenang-wenang. Dan wong sing kaya Fir'aun iku tunggale akeh mboten. Wadah menggusur, jelas duwe sertifikat pangkat di gusur dan seterusnya sampai KUHP mestinya kitab undang-undang hukum pidana senajan teku karangane men sapa mau ditepati jane tasih mending niku pun dipun sulap napa kasih uang habis perkara. Itu potensinya ke sana, pangkat tinggi yang sewenang-wenang itu ada di mana-mana. Sifat istijal yang menyesatkan. Nah, karepe manusia menika endang. Enggak punya simpanan nanti di akhirat. Ternyata itu semuanya menggiring kepada kesombongan. Tapi kadung kesengsem ngoten niku diomongi ra gubis. Quran dibuang, sunnah dibuang, sing dak pun juga akan dihinakan. Maka kalau begitu neraka jahanam sebagai penantian. Ini satu tema yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Bagaimana cara pandang agama dan akal tentang kemuliaan sudah Allah, insya Allah sudah ada jawabannya. Demikian yang kita sampaikan. Ada tanggapan, disilahkan.
Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.